Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Nadra Saputri dari kelas C4 Manajemen dengan nomor NPM 101210447. Saya akan menjelaskan mengenai materi Ma'rifatul Insan sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah pendidikan agama. Yang pertama, ada materi Ta'rif al-Insan, yaitu pengenalan manusia. Manusia merupakan makhluk yang tinggi derajatnya dibandingkan dengan makhluk lainnya. Asal penciptaan manusia yang pertama dari tanah. Dijelaskan dalam beberapa ayat di Al-Quran bahwa tanah liat memiliki peranan penting dalam penciptaan makhluk hidup, termasuk manusia. Yang kedua ada ruh. Ruh merupakan zat yang tak terlihat. Hakikat ruh ada dalam jiwa manusia. Fungsi utama ruh yaitu untuk meyakini, menentukan, memutuskan, dan menghendaki. Unsur manusia. Manusia terdiri dari unsur bumi dan langit. Unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah, dan unsur langit karena manusia diberikan ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tersusun dari 3 unsur utama, yaitu hati, akal, dan jasad. Secara syariah, qalbu berarti segumpalan daging yang mana baik buruknya akan mempengaruhi terhadap jasad manusia. Di dalam hati terdapat potensi besar untuk berniat dan bertekad. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalannya masing-masing, yaitu jalan yang lurus atau taat kepada Allah, dan jalan yang belok atau jalan yang ingkar kepada Allah. Yang kedua ada akal. Di dalam ruh manusia bersemayam pula akal. Akal merupakan karunia terbesar bagi manusia. Karena itulah manusia menjadi makhluk yang istimewa. Akal merupakan alat untuk berpikir dan memahami ayat-ayat Allah. Yang ketiga jasad. Jasad sangat mudah dikenali karena dapat dilihat dan diraba. Yang terpenting bagi manusia adalah menggunakannya sebagai pelaksana apa yang telah ditekadkan oleh hati dan direncanakan oleh akal. Akal dan jasad merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada manusia untuk menjalankan amanah. Amanah manusia. Yang pertama ada amanah al-ibadah, di mana manusia diberikan tugas agama untuk menjalankan setiap perintah Allah dan menjauhi larangannya, di mana jika dikerjakan akan mendapat pahala dan ditinggalkan akan mendapat siksa. Yang kedua ada amanah khalifah, dijadikan khalifah di muka bumi ini untuk menugaskan manusia menjalankan setiap perintah Allah dan mengelola bumi. Kedua, hakikatul insan, hakikat manusia. Hakikat adalah kenyataan yang sebenarnya. Manusia merupakan satu hakikat yang memiliki 2 dimensi. Yang pertama dimensi material, yaitu jasad, dan yang kedua dimensi imaterial berupa ruh, akal, jiwa, dan lain sebagainya. Alal fitrah, berada di atas fitrah. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam keadaan fitrah, yaitu berkecenderungan kepada kebenaran dan patuh kepadanya. Sebagian ulama menyatakan bahwa arti fitrah ialah Islam, seseorang dilahirkan dalam keadaan yang Islam. Nah, fitrah manusia yang pertama adalah lemah. Allah menciptakan manusia dalam keadaan yang lemah atau dhaif, terutama lemah akan godaan hawa nafsu. Yang kedua adalah bodoh. Allah menciptakan manusia dalam keadaan bodoh atau jahil. Yang ketiga adalah fakir. Allah menciptakan manusia dalam keadaan fakir atau butuh pemberian kepadanya. Manusia dilahirkan tidak memiliki apa-apa kecuali apa yang dianugerahkan kepadanya. Nah, hakikat manusia dimuliakan. Yang pertama, karena manusia ditiupkan ruh. Yang kedua, diistimewakan karena manusia berbeda dengan makhluk yang lainnya. Yang ketiga, ditundukkan alam kepadanya. Yang keempat, dibebani dengan tanggung jawab. Yang kelima, khalifah, yaitu ditugaskan untuk menegakkan keadilan. Materi ketiga, taqatul insan atau potensi manusia. Dalam pandangan Islam, potensi manusia ialah apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. Potensi itu meliputi jasmani, ruhani, serta akal. Ketiga ini akan memberikan kemampuan kepada manusia dalam memilih jalan hidupnya. Allah memberikan segenap potensi kepada manusia meliputi pendengaran, penglihatan, serta pertama potensi pendengaran. Pendengaran ialah kemampuan mengenali suara. Sistem pendengaran terdiri dari telinga dan syaraf-syaraf dan otak. Menurut pandangan Islam,
pendengaran ialah mendengarkan ajaran-ajaran agama Islam yang disampaikan kepadanya oleh Rasul-Rasul Allah. Yang kedua, potensi penglihatan. Penglihatan merupakan kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya, salah satu dari indera. Allah memberikan penglihatan sebagai anugerah. Dianugerahinya mata kepada manusia agar ia dapat melihat, memandang, dan memperhatikan kejadian alam semesta ini. Yang ketiga ialah potensi hati. Menurut Ibnu Rajab Hanbali, hati ibaratkan raja kepada seluruh badan, yaitu tentara yang patuh dan taat. Disebutkan dalam beberapa hadis juga, hati memiliki peranan penting dalam menentukan akhlak dan sikap seseorang. Yang keempat, nafsul insan atau nafsu manusia. Nafsu insan berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosi dalam diri manusia. Jiwa manusia merupakan pangkal baik buruknya diri manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengilhami kepada manusia untuk memilih jalannya sendiri, yaitu jalan takwa atau jalan fujur, jalan kesesatan. Jalan takwa ialah jalan yang Allah ridhoi, maka beruntunglah orang-orang yang berada di jalan ini. Sedangkan jalan fujur ialah jalan yang Allah murkai, termasuk hina orang-orang yang berada di jalan ini dan paling rendah derajat dan nafsu pada diri manusia. Jiwa manusia itu dibedakan menjadi 3 keadaan. Yang pertama, ruh di atas hawa nafsu. Pada keadaan ini, manusia akan beroritasi berkecenderungan untuk selalu berzikir dalam rangka mengontrol diri, sehingga jiwa akan merasa tenang untuk selalu berbuat baik. Jiwa seperti ini dalam Al-Quran disebut dengan nafsu mutmainnah. Sedangkan yang kedua adalah ruh tarik-menarik dengan hawa nafsu. Pada kondisi ini akan memiliki peranan yang penting dan akan terjadi konflik batin yang keras antara keinginan untuk beramal soleh dan kecenderungan untuk berbuat maksiat. Nafsu seperti ini disebut dengan istilah nafsu lawamah atau nafsu yang selalu menyesali diri. Yang ketiga, ruh di bawah pengaruh hawa nafsu. Manusia akan dikendalikan oleh syahwatnya dan berikut jiwanya akan selalu menyuruh untuk melakukan hal-hal yang buruk atau maksiat. Kondisi ini disebut dengan nafsu amaratu bisu. Materi yang kelima yaitu sifat manusia. Secara umum, sifat manusia terbagi menjadi 2, yaitu kebaikan dan keburukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengilhami kepada manusia jalan ketakwaan dan jalan yang fujur. Menurut Ibnu Qayyim, hakikat takwa ialah menaati Allah atas dasar iman dan Islam, baik terhadap perkara yang diperintah ataupun perkara yang dilarang. Takwa dalam Al-Quran memiliki 3 makna, yaitu pertama, takut kepada Allah dan pengakuan superioritas Allah. Yang kedua, bermakna taat dan beribadah. Yang ketiga, dengan pembersihan, bermakna takwa dengan pembersihan hati dari noda dan dosa. Orang yang bertakwa senantiasa akan memiliki sifat yang bersyukur, bersabar, sabar dalam menerima cobaan, sabar dalam menghadapi ujian, sabar dalam pergaulan, sabar dalam ibadah. Yang ketiga adalah penyantun. Keempat, penyayang, bersifat lemah lembut, jujur, amanah, dan mendapatkan keberuntungan. Dengan orang-orang yang fujur akan memiliki sifat tergesa-gesa, berkeluh kesah, kikir, dan kufur. Nah, berikut adalah materi-materi yang telah disampaikan pada pertemuan 1-5. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.